Assalamualaikum, selamat datang di kelas geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 14, memotret wilayah sekitar, unit 2, mengenal penggunaan sistem informasi geografis atau disingkat SIG. Apa sih itu SIG? SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek serta fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau krisis yang dianalisis. Secara umum, terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk mempresentasikan atau memodelkan fenomena-fenomena yang terdapat di dunia nyata. Yang pertama data spasial, yang kedua data atribut. Data spasial yaitu jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan dari fenomena yang bersangkutan. Jenis data ini sering disebut data posisi, koordinat, ruang, atau 43 data spasial. Data spasial dari segi penyimpanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu data vektor dan data raster. Sedangkan data atribut yaitu jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang bersangkutan hingga dimensi waktunya. Jenis data ini sering disebut data 44 atribut atau non-spasial. Data atribut merupakan keterangan dari data geografi baik disimpan secara vektor maupun raster. Dan data atribut pada pekerjaan sistem informasi geografis merupakan suatu database. Ya. Jadi data atribut itu adalah database, sedangkan data spasial itu merupakan penyimpanan data, yaitu data posisi, koordinat, ruang, sampai 43 data spasial lainnya. Analisis potensi wilayah menggunakan SIG atau SIG. Yang pertama kita menganalisis sumber daya alam menggunakan SIG. Manfaat SIG dalam menganalisis sumber daya alam antara lain, kita bisa mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misal minyak bumi, batu bara, emas, dan besi, serta mengetahui persebaran lahan-lahan potensial dan lahan kritis. Ini contoh analisis sumber daya alam menggunakan SIG ya. Data jenis tanah, curah hujan, peta rupa bumi, peta administrasi kita digitalisasi, kemudian diediting menjadi peta persebaran lahan pertanian. Peta penggunaan lahan didigitasi kemudian diediting menjadi peta potensi pertanian. Maka bisa tahu peta persebaran potensi lahan pertanian. Yang kedua, analisis potensi pariwisata menggunakan SIG. Nah, dalam bidang pariwisata, SIG digunakan untuk menginventarisasi daerah pariwisata dan menganalisis daerah unggulan untuk pariwisata. Analisis yang diterapkan meliputi proses masukan data, pengelolaan data, manipulasi data, sampai menghasilkan output data berupa peta wisata data tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teknik scoring atau juga bisa menggunakan teknik overlay. Ini cara menganalisisnya. Ya, dari customer dulu itu bagaimana masukannya, kemudian jalannya bagaimana, dan sampai ke realnya seperti apa gitu. Pemanfaatan SIG atau SIG sebagai contoh yaitu dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggambarannya, setiap objek wisata digambarkan dengan simbol titik berbentuk segi 5 berwarna hijau, yang artinya satu titik mewakili satu objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, dilengkapi dengan nomor yang menunjukkan identitas objek tersebut. Urutan nomor objek wisata dapat dilihat pada legenda peta yang terletak pada marginal information atau informasi tepi peta. Dari analisis peta, diketahui bahwa Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bulu merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata alam dan budaya paling banyak dibandingkan kecamatan lain, yaitu dengan 3 objek wisata. Dalam penggambaran pada peta, masing-masing objek disimbolkan dengan segi 5 dan perbedaan warna hijau dan ungu. Warna hijau mewakili objek wisata alam, sedangkan warna ungu mewakili objek wisata budaya.
Peta persebaran objek wisata berdasarkan jenisnya dapat disajikan menjadi panduan orang yang akan mengunjungi Kabupaten Sukoharjo dalam rangka berwisata. Seperti ini contohnya ya. Tuh, ada titik hijau, kemudian ada titik merah, semuanya sudah dijelaskan di penjelasan ini. Ya, jadi masyarakat di luar kota tersebut bisa mengetahui di mana saja objek-objek wisata yang banyak dikunjungi maupun tidak dikunjungi. Analisis kesehatan lingkungan menggunakan SIG. Jadi tidak hanya menganalisis pariwisata, kemudian sumber daya alam, tapi kesehatan lingkungan juga bisa dianalisis melalui SIG. Analisis sanitasi lingkungan menggunakan SIG. Manfaat SIG dalam perencanaan perbaikan sanitasi lingkungan, yaitu yang pertama perencanaan pembuatan jalur selokan atau drainase di wilayah pemukiman, perencanaan pembuatan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA, perencanaan lokasi pembuangan limbah industri, dan perencanaan pembangunan tempat pengelolaan sampah. Kegunaannya dengan adanya saluran drainase ini antara lain kita dapat mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, serta mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Kemudian analisis tata guna lahan dengan menggunakan SIG. Rencana pola ruang kawasan perkotaan. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dan rencana pola ruang RDTR kawasan ini terdiri dari zona lindung yang meliputi zona hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, kemudian zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, zona sekitar danau atau waduk, dan sampai ke taman kota atau pemakaman. Kemudian ada zona suaka alam dan cagar budaya, ada zona rawan bencana alam, dan zona lindung lainnya. Analisis fasilitas kesehatan menggunakan SIG. Dalam bidang kesehatan, aplikasi GIS misalnya dapat digunakan untuk menentukan masalah kesehatan berdasarkan aspek lokasi berdasarkan data-data kependudukan. Penerapan pertama kali sistem informasi geografis ini dilakukan John Snow pada abad 19 ketika membuat peta kematian kolera pada saat terjadi wabah kolera. Nah, sistem informasi geografis SIG ini secara garis besarnya dapat digunakan untuk kegiatan berbagai macam. Yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit, memetakan populasi berisiko penularan penyakit, menentukan stratifikasi faktor risiko penularan penyakit, menentukan pelaksanaan dan penentuan fasilitas kesehatan, dan melakukan monitoring penyakit. Jadi dengan adanya SIG ini semakin mempermudah kita dalam menentukan, memetakan, serta melakukan monitoring penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.